Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin mukaramin, para ulama, para kiai, para penyanyi, para ustadz, para ustadzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, para jamaah sholat isya wa tarawih Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat hadir dan bersimpuh serta bersujud di rumah Allah yang dibanggakan, yang dimuliakan, yakni Masjid Al-Falah Surabaya. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Allahumma amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ceramah tarawih dengan tema potret ideal bagi seorang muslim. Ini bahasan yang berat ini. Bahasan yang berat dan amaliyahnya nanti juga termasuk berat. Mari secara singkat kita kupas bersama-sama. Ada dua kata kunci di sini, ideal dan Islam. Ideal itu artinya sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan, itu ideal. Lalu sama-sama kita ketahui Islam. Islam itu kan dari kata-kata aslama, yuslimun, selamat, artinya selamat, patuh, tunduk secara utuh, ya, itu namanya Islam. Itu secara lughatan, secara bahasa. Kalau secara istilah tentu adalah Islam sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, sesuatu yang ideal itu bagi seorang muslim itu yang bagaimana? Kita sama-sama memahami bahwa agama Islam itu terdiri dari tiga unsur pokok. Terdiri dari unsur pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ibarat mata uang itu ya, tidak bisa dipisahkan antara samping yang satu dengan yang samping yang lain. Nah, kemudian kita berinjak kepada lalu apa yang diharapkan seorang muslim. Seorang muslim yang ideal itu yang kayak apa?
Tentu tadi meliputi 3 hal. Harus ada unsur iman, Islam dan ihsan. Ibarat bangunan itu kan iman itu pondasinya. Pondasi harus kuat, tauhid harus kuat supaya tidak mudah untuk digoyah oleh masa. Apalagi masa sekarang itu kan banyak hal-hal yang bersifat ya baik juga banyak, tapi yang merusak juga tidak sedikit. Tidak mudah goyah oleh apapun juga. Itu yang namanya pondasi. Badan rumah, masjid itu kalau ingin masjidnya kokoh, ingin rumahnya kokoh, ya pondasinya harus kuat. Itu dalam iman. Nah, kalau Islam itu ya ibarat dindingnya, ya. Kemudian hal-hal yang setara ya, dengan dinding itu apa ya. Itu Islam. Lalu kemudian ihsan. Ihsan itu ibarat atapnya ini ya. Atapnya juga bagus. Kemudian ada hiasan-hiasan yang bagus, sehingga bisa menarik orang lain. Nah, yang ideal yang bagaimana? Yang ideal itu yang mampu mengkombinasikan, menjalankan baik itu imannya, Islamnya maupun ihsannya. Jadi mampu menggabungkan di dalam satu waktu untuk bisa menjalankan imannya, menjalankan Islamnya, dan menjalankan ihsannya. Itulah kemudian yang disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menggabungkan dan menjalankan dari aspek imannya, dari aspek Islamnya, dan dari aspek ihsannya. Karena itulah maka di dalam Al-Quran Karim kata-kata takwa itu banyak sekali. Bahkan lebih daripada 245 kali disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Pada akhir ayat ini adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi orang yang mampu menggabungkan, menjalankan secara bersama-sama dari unsur iman, dari unsur Islam, dan dari unsur ihsan, inilah yang kemudian disebut atqakum. Jadi mampu orang Islam itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah secara total. Itulah kemudian disebut orang yang takwa kepada Allah. Termasuk di dalam perintah berpuasa itu juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya, output dari orang yang beriman lalu orang yang beriman itu berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka outputnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak pengertian takwa ini
yang disampaikan oleh para ulama, ya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini satu pengertian yang digagas oleh Ali bin Abi Thalib, oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, bahwa takwa itu mengandung 4 unsur. Takwa itu mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Takut hanya kepada Allah. Al-khaufu lil jalil. Takut hanya kepada Allah. Kepada orang lain tidak takut. Suami tidak boleh takut kepada istri. Ya, ada suami yang takut kepada istri. Coba angkat tangan. Tidak ada kan ya. Istri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disayang, kan begitu ya, untuk dicinta. Istri juga demikian, tidak perlu takut kepada suami. Suami itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati dan disayang. Nah, begitu. Demikian juga anak. Anak itu tidak perlu takut kepada orang tua. Orang tua bukan untuk ditakuti. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu bukan untuk ditakuti, tapi anak harus berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Staf tidak boleh takut kepada atasan. Kalau staf takut kepada atasan, bahaya. Takutnya hanya kepada atasan, kepada Allah tidak takut, bahaya. Kalau staf hanya takut kepada atasan, kalau ada atasannya, ada bosnya, seolah-olah dia rajin, sergap. Tapi kalau bosnya tidak ada, pimpinannya tidak ada, baru dia berulah. Kata orang itu, kalau kucing tidak ada, tikus-tikus berhamburan. Nah, begitu ya. Jadi kalau bos tidak ada, dia akan berleha-leha melakukan kegiatan. Itu kalau takut hanya kepada atasan, bukan tidak boleh. Tapi atasan bukan untuk ditakuti, tapi dihormati. Al-khaufu bil jalil. Takut hanya kepada Allah, kepada yang lain tidak boleh takut. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berupa Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Rela terhadap yang sedikit. Rela terhadap yang sedikit. Ini sulit loh ya. Ketoke itu gampang. Ketoke itu mudah, tapi berat. Rela terhadap yang sedikit. Wong kadang-kadang dalam tetangga itu, kadang-kadang ya, ada juga itu kadang-kadang. Yang satu kok kaya. Kelihatannya kerjanya tidak seberapa, tapi kok kaya. Yang satu lagi enggak, kerjanya keras. Sudah kerja keras, ibarat kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, saking kerasnya, tapi kekayaannya biasa-biasa saja. Loh, kenapa? Terus bertanya-tanya dia, loh kok gitu ya? Paling orang yang kaya itu mobilnya baru. Wow, mobilnya baru, banyak, beli lagi, rumahnya mewah. Lalu kemudian tetangga yang biasa-biasa itu lalu di dalam hatinya iri, paling itu korupsi itu ya. Paling pakai dukun gitu. Ya, nah, gitu. Berat. Yaitu ar-ridha bil qaul. Yang ketiga, yang keempat yaitu wal istidadu liyaumir akhir. Mempersiapkan diri sewaktu-waktu dipanggil Allah.
sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Jadi terus bersiap diri. Karena yang namanya panggilan Allah itu misteri, Bapak sekalian. Misteri sebabnya, misteri tempatnya, ya. Misteri waktunya. Sebab apa? Manusia tidak tahu. Kapan dipanggil juga tidak tahu. Sedang apa manusia dipanggil oleh Allah juga tidak tahu. Kadang-kadang masih umur 30 sudah dipanggil oleh Allah. 40 dipanggil oleh Allah. Nah, yang sudah 80 itu kadang-kadang belum dipanggil oleh Allah. Bahkan kadang-kadang jalannya itu sudah tidak teteh, ya, tidak ajak. Itu belum dipanggil-panggil oleh Allah. Karena itu misteri Allah. Sebabnya apa? Di mana? Ya, sedang apa? Usia berapa? Itu adalah misteri Allah. Karena itulah mumpung kita masih di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, sedekah kita dan seluruh rangkaian ibadah dan amal kita, terutama di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan maaf. Waffaqanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.